Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Ya, si Muhammad Dafa, seorang penyair muda dari Kalsel, kuliah di Surabaya kalau nggak salah, bertanya tentang titi mangsa. Ya, biasa kita kan kalau lagi nulis puisi, di akhir puisi itu kita beri tempat atau kota di mana kita menulis dan tahunnya paling enggak. Ada juga yang detail banget tuh, hari, tanggal, tahun. Nggak ada aturannya sih, cuman sebagai informasi tambahan itu ada gunanya juga. Saya dulu ketika zamannya saya ngeblog itu, sekarang masih ngeblog sih, awal-awal saya ngeblog itu saya nulisnya puisi benar-benar di blog saya, maksudnya tidak dikonsep dulu di word processor gitu, di Word gitu, enggak, langsung aja di panel admin blog itu. So di situ kan jam, menit, hari itu tercantum kan. Jadi saya merasa tidak perlu mencantumkan titi mangsa di puisi yang saya tayangkan di blog. Dan akhirnya ke bawah ketika saya mengirimkan puisi-puisi itu ke koran, ke media gitu, saya tidak mencantumkan tahunnya. Kenapa? Karena kayak strategi aja gitu, puisi lama gitu kadang-kadang setahun saya kirim sekarang. Jadi kalau ada tahunnya, mungkin saya pikir tidak menarik bagi pengasuh rubrik puisi di koran itu. Kenapa? Karena kok puisi lama gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mencantumkan puisi-puisi saya. Dan itu kebawa di buku-buku saya awal-awal saya itu gitu. Buku awal saya juga saya tidak mencantumkan tahun. Tapi saya punya jawaban. Kalau orang mau meneliti puisi saya dan dia berkepentingan dengan tahun kapan saya tulis, kapan saya bukukan, kan berbeda tuh. Ya udah, bisa lihat di puisi saya aja, di blog saya aja, di blog puisi saya itu gitu. Semuanya ada di situ. Tanggal, tahun, bahkan jamnya pun ada gitu, dan itu valid gitu. Karena saya menulisnya langsung di panel admin blog saya itu gitu. Belakangan saya masih ngeblog juga. Puisi-puisi saya masih saya tulis dengan cara yang sama. Maksudnya begitu saya tulis mungkin tidak di panel blog lagi, di panel web lagi, panel admin web lagi, tapi biasanya nggak terlalu lama. Saya tulis di note atau di Word gitu, segera saya tayangkan karena mudah sekali kan. Di ponsel pun ada aplikasi WordPress gitu. Saya bekerja di WordPress, mesin website itu WordPress. Itu kebiasaan aja gitu. Nah, lalu apa sih gunanya titi mangsa itu gitu? Tadi menjawab bahwa nggak terlalu perlu. Tapi apa gunanya sih titi mangsa itu? Berguna untuk meneliti perkembangan puisi orang lain yang pengen meneliti perkembangan puisi kita misalnya gitu, atau meneliti perkembangan kita sendiri, meneliti perkembangan, tahun sekian saya nulis apa ya, gimana saya nulisnya ya, apa kecenderungannya ya gitu. Jadi penanda waktu aja, penanda perkembangan aja kan, penanda bahan untuk mengkaji sejarah puisi kita oleh siapapun, oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Dan itu tanggal penulisan itu menjadi penting gitu. Sekarang pun misalnya kalau saya membaca Khairil, misalnya sajak Khairil, kan jelas tuh tahun 42 Khairil nulis apa, 43 nulis apa, 44 nulis apa. Meskipun Khairil tidak seluruh puisinya Khairil itu dia cantumkan tahun penulisan, tapi
bisa dilacak tahun-tahun itu, dan itu menjadi penting dan sangat penting bahkan gitu. Jadi saya bisa bilang tahun terakhir hidupnya Hairil dia hanya menulis 6 puisi gitu, dan puisinya temanya ini gitu kan. Sajak-sajak Hairil yang bertahun 49 dibandingkan dengan tahun-tahun 42 43 itu seperti apa bedanya gitu. Siapa yang puisi-puisi siapa yang dia baca dan bagaimana pengaruhnya bisa dilihat gitu kan. Tahun-tahun kapan Hairil sangat produktif, 43 dia sangat produktif, 44 dia sangat produktif. Tapi di tahun-tahun 46 gitu turun kayak gitu. Itu bisa dilihat karena kita tahu tahun penulisannya dia gitu kan. Ya puisi tahun pencantuman tahun, ataupun kalaupun tidak dicantumkan tapi data itu tersedia dan bisa dipastikan kapan puisi itu ditulis menjadi penting untuk meneliti puisi kita, melihat perkembangan puisi kita. Siapapun yang meneliti dan siapapun yang ingin melihat itu, mungkin orang lain, mungkin kita sendiri. Jadi itu ya gunanya tahun-tahun mencantumkan tahun pada karya puisi kita. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.